Jumpa lagi dalam edukasi IPD Koja, dan kali ini kita akan bicara tentang edukasi diabetes. Mungkin edukasi diabetes sudah sangat banyak dibahas dan juga sudah pernah beberapa kali keluar di channel saya. Namun masih saja ada kesalahan yang sangat umum dilakukan oleh pasien. Beberapa hari yang lalu saya praktek, ada suami istri yang suami diabetes. Bapak udah nggak melanggar pantangan kan? Oh enggak dokter, saya udah nggak makan kue-kue, bahkan saya sudah nggak makan nasi. Kalau sudah ngomong nggak makan nasi, saya mulai tek. Ini pasti akan ada pelanggaran. Kenapa? Orang Indonesia kalau nggak makan nasi pasti lapar dong. Kalau lapar pasti nyari yang lain. Terus saya tanya, lalu kalau nggak makan nasi makan apa? Sekarang suami saya makan bubur dok, kata si istri. Aduh, apalagi bubur? Bubur kan cepat lapar. Lalu saya langsung nembak aja, bubur sumsum ya? Iya dokter. Tepuk jidat. Bubur sumsum kan manis bu, tapi kan pakai gula merah dokter. Gula merah kan alami, boleh. Di situ dia. Masih banyak kesalahan yang orang awam rata-rata yakin ini nggak salah. Contohnya gula merah, madu, semuanya yang manis akan bikin gula naik. Karena itu kita sekarang akan mendengarkan edukasi tentang diabetes dari dokter muda FKIK Ukrida, dokter muda Maki. Silakan Maki. Halo Bapak Ibu sekalian, bersama saya Dr. Maki Suhada dari Fakultas Kedokteran Ukrida. Kali ini kita akan membahas apa itu diabetes dan bagaimana cara mengatasinya. Diabetes atau yang biasa disebut dengan kencing manis adalah keadaan di mana kadar insulin kurang, baik kurang jumlahnya atau kurang baik kerjanya. Sehingga kadar insulin yang kurang tadi akan mengakibatkan kadar gula darah menjadi tinggi. Sebenarnya kalau kadar gula darah tinggi sekali saja itu tidak menyebabkan apa-apa atau tidak ada keluhan. Tapi gula darah yang tinggi terus-menerus ini akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ada di seluruh tubuh, terutama di organ vital seperti di ginjal, di jantung, di otak, di mata, dan di kaki. Nah, apabila terjadi kerusakan pada pembuluh darah, maka fungsi organ itu juga akan mengalami kerusakan. Maka kalau kita punya sakit kencing manis dengan gula darah yang tinggi terus-menerus, maka pelan-pelan akan terjadi kerusakan ginjal, kerusakan mata, kerusakan pada pembuluh darah di otak, yang biasa kita sebut dengan stroke, kerusakan pada pembuluh darah kaki, yang apabila terjadi luka di kaki itu akan sulit sembuh. Gejala diabetes antara lain sering merasa haus, sering buang air kecil, sering merasa lapar, penurunan berat badan signifikan tanpa alasan yang jelas, berkurangnya massa otot, lemas, pandangan kabur, luka yang sulit sembuh, dan sering mengalami infeksi. Faktor resiko diabetes antara lain memiliki keluarga dengan riwayat diabetes, kelebihan berat badan, kurangnya aktivitas fisik, usia. Semakin tinggi usia, semakin meningkatkan resiko diabetes, memiliki kadar kolesterol dan trigliserida yang abnormal. Oke, kalau sekarang sudah kena sakit kencing manis, apa yang harus dikerjakan? Yang pertama, Bapak Ibu harus mau belajar sungguh-sungguh bagaimana orang kencing manis hidupnya. Kalau tidak mau belajar, kalau cuek aja, atau tergantung dari dokter kasih obat, maka pengobatan ini tidak akan berhasil. Yang kedua, makanan. Semua makanan yang manis yang diolah dengan gula pasir, gula merah, gula batu, madu, semua itu tidak boleh. Dan jangan beli makanan yang rasanya manis. Kalau mau makan makanan yang rasanya manis itu harus bikin sendiri. Harus bikin dengan gula yang khusus untuk orang dengan kencing manis. Banyak merek yang beredar yang intinya adalah isinya sukralosa. Lalu bagaimana jumlahnya? Itu tergantung
Kalau Bapak Ibu gemuk, maka jumlahnya itu akan dikurangi. Lalu apabila Bapak Ibu kurus, jumlah itu akan ditambah. Nah, itu dokter yang mengatur berapa porsi nasinya, berapa porsi lauknya. Yang ketiga, olahraga. Orang dengan kencing manis harus berolahraga. Dengan berolahraga, maka gula darah akan masuk ke dalam otot, sehingga kita mempunyai tenaga, dan kerusakan pada pembuluh darah itu akan berkurang. Olahraga seperti apa? Yang paling baik adalah olahraga yang bersifat ritmis seperti aerobik, jalan pagi. Dan hindari olahraga yang sifatnya kompetitif, yang nantinya tidak tahu kapasitas kemampuan sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang keempat atau yang terakhir adalah minum obat. Obat, dokter yang tentukan dosisnya. Dan obat gula berbeda dengan obat yang biasanya. Berbeda dengan obat demam, berbeda dengan obat antibiotik yang sudah jelas. Misal, 3 kali sehari dosisnya sekian dan sekian hari sudah selesai. Tapi obat gula tidak seperti itu. Obat gula, dokter yang mengatur dosisnya, dan dosisnya ini bisa saja selalu berubah. Misalnya, saat kontrol pertama kali menggunakan obat A, dosisnya 1 mili selama 1-2 minggu. Nah, bisa saja saat kontrol yang kedua, dosisnya tetap 1 mili atau dinaikkan menjadi 2 mili. Itu tergantung pemeriksaan dokter pada saat itu. Jadi, jangan mengatur dosis obat sendiri, harus sesuai dengan dokter. Dan obat gula itu diminum terus-menerus. Apabila diberhentikan, gula darah akan tinggi, maka pelan-pelan akan terjadi kerusakan pembuluh darah, kerusakan organ. Nah, itu hal yang tidak diinginkan. Jadi, kalau Bapak Ibu mengikuti 4 anjuran tadi, walaupun Bapak Ibu sakit kencing manis, itu akan tetap sehat, tidak terjadi kerusakan organ. Tidak ada keluhan, sama seperti orang yang tidak kencing manis. Mari atasi diabetes, hidup sehat bersama diabetes. Silakan, siapa yang mau bertanya? Selamat siang, Dokter Maki. Tadi kan saya dengar katanya orang kencing manis itu kudu minum obat seumur hidup. Itu kenapa ya, Dok? Terus emang nggak bisa 1 minggu 2 minggu aja minumnya? Tolong dijelasin dong, Dok. Saya nggak paham soalnya kayak gitu-gituan. Ya, saya akan menjawab Bapak Agung. Jadi penyakit diabetes itu tidak bisa sembuh. Yang kita bilang adalah terkontrol penyakit diabetesnya itu. Jadi walaupun Bapak Agung ini kena sakit kencing manis atau diabetes, tapi tetap terkontrol, itu tidak akan merusak organ-organ. Terus apakah obat ini merusak ginjal? Itu tidak merusak ginjal. Obat ini tidak merusak ginjal. Justru kalau kita tidak minum obat, gula yang tinggi ini akan merusak ginjal dengan pelan-pelan. Jadi selama obat ini terpantau, terkontrol oleh dokter, itu tidak akan merusak ginjal. Ya, puas, Pak Agung? Gitu, Dokter, ternyata. Terjawab pertanyaannya. Makasih ya, Dokter, udah ngejelasin. Soalnya kita mah orang awam nggak paham begituan. Ya, baiklah, dengan demikian kita menyelesaikan edukasi tentang diabetes, dan saya berharap dengan edukasi ini para penyandang diabetes atau sering kita sebut diabetisi lebih yakin bahwa kalau sungguh-sungguh patuh pada pantangan dan sungguh-sungguh teratur dengan pengobatan, tidak akan terkena berbagai komplikasi. Tetap sehat walaupun bersama diabetes. Mari memutuskan untuk hidup sehat. Banyak yang sudah kena diabetes, tetap suka makanan yang manis. Kadang pura-pura dia lupa diet, gula naik. Kalau masih suka melanggar, gula darah pasti
pastikan naik biarpun obat paling paten tetap gula naik. Kalau tiap hari melanggar, lama-lama pasti akan terkena. Bisa kena jantung atau ginjal atau kaki sampai luka parah.